Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi pemilihan presiden. Kurang lebih satu tahun setengah lagi juga pemilihan legislatif atau pemilihan anggota DPR, baik DPRD, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Ada 3 syarat yang mesti mereka sebagai calon untuk bisa nyaman, untuk bisa sukses menduduki kursi legislatif atau kursi eksekutif. Yang pertama adalah knowledge. Yang kedua adalah skill. Yang ketiga adalah attitude atau akhlak dalam bahasa kita. Tapi sebelum itu kita biasakan terus untuk selalu rajin berzikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini karena channel kita adalah channel keislaman, kebangsaan, dan modernitas. Nah, tentang kebangsaan, kita mesti belajar pendidikan politik salah satunya. Tentang keislaman, ya kita mesti belajar nilai-nilai Islam, kita mesti belajar berspiritual. Salah satunya adalah rajin berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tadi yang pertama knowledge. Jadi sebagai calon anggota legislatif itu dia mesti mempunyai pengetahuan-pengetahuan. Kalau misalnya duduk di komisi pemerintahan, dia mesti mengenal apa itu administrasi negara. Dia mesti mengenal bagaimana negara itu teradministrasi, dari mulai KTP, bagaimana pembuatan KTP itu disederhanakan, dipercepat, pembuatan kartu keluarga, bagaimana para birokrasi itu distrukturalisasi, kemudian dididik, kemudian dipersiapkan. Jadi kalau misalnya ada calon kepala dinas, calon sekretaris, calon kabid, itu mesti disiapkan. Sekarang tidak disiapkan dengan baik. Jadi saya ada teman baru saja dilantik jadi kabid. Saya tanya, setelah dilantik yuk dipanggil nggak oleh Asda, oleh kepala dinas? Tidak, katanya. Jadi tidak ada arahan khusus. Nah, seorang anggota legislatif itu mesti bisa mengarahkan itu. Nah, seorang calon anggota legislatif itu bisa mesti mengetahui bagaimana keadaan di eksekutif hari ini. Salah satunya tadi. Jadi siapa calon kepala dinas pendidikan, siapa calon kepala dinas PU, siapa calon kepala dinas perpustakaan misalnya, itu mestinya tergambar, masyarakat semestinya tahu, dan para kepala dinas juga tahu saya bulan depan mau jadi apa, saya setelah pensiun mau jadi apa. Nah itu oleh kepala BKD, oleh kepala badan BKD dan Diklat itu mestinya dipelajari. Nah, anggota legislatif itu menguasai itu, menguasai administrasi negara, menguasai bagaimana administrasi negara berlangsung. Salah satunya adalah mengetahui, memahami bagaimana alur karir, bagaimana karir-karir itu disiapkan. Misalnya, ada sekolah calon lurah? Nggak ada. Jadi calon lurah itu semestinya disiapkan betul, ada sertifikasinya. Sekarang kan untuk jadi guru ada sertifikasinya. Untuk jadi calon lurah ada nggak sertifikasinya? Untuk jadi kabid A, kabid pembangunan, kabid pengawasan dini misalnya, kabid di lingkungan perpustakaan, kabid di lingkungan Bapeda. Saya lihat seenaknya saja orang tiba-tiba jadi kabid, tiba-tiba jadi kepala dinas Bapeda misalnya, padahal sebelumnya dia kepala dinas BKD. Ada nggak sertifikasi khusus yang mengantarkan dia layak menjadi kepala dinas inspektorat misalnya? Saya lihat nggak ada. Tiba-tiba dari kepala inspektorat jadi kepala BKD, dari BKD tiba-tiba menjadi kepala dinas sosial. Itu bisa begitu. Tiba-tiba dari kepala dinas pendidikan diberhentikan. Itu bisa begitu karena tidak ada jenjang karir, karena tidak ada polarisasi, tidak ada penjenjangan yang jelas, tidak ada pensertifikasian yang jelas. Nah, kembali ke yang tadi, saya barusan hanya mengilustrasikan saja bahwa seorang
calon anggota legislatif atau calon eksekutif itu mesti mengetahui, mesti paham dengan knowledge bagaimana dia memimpin. Kemudian yang kedua, ini singkat-singkat saja, adalah skill. Bagi anggota legislatif, skillnya itu banyak. Salah satunya skill petarung. Bagaimana dia mempertahankan amanah-amanah partai, amanah-amanah masyarakat itu bertarung di tingkat gagasan sampai bertarung di tingkat psiwar, sampai bertarung di tingkat politik, bertarung di tingkat kekuasaan, bertarung di tingkat pengaruh. Itu yang dinamakan skill. Bertarung di tingkat kepemimpinan, bertarung di tingkat keberanian, bertarung di tingkat power. Jadi seorang pemimpin itu ya tidak hanya skill leadership, tapi juga dia mesti power leadership, strong leadership. Kemudian yang terakhir adalah attitude. Nah, para ulama misalnya memiliki ini betul, tapi sekali lagi para ulama, para kiai, alumni pesantren juga mesti memiliki prasyarat yang dua sebelumnya. Knowledge, tadi saya gambarkan dengan administrasi negara. Yang kedua adalah skill. Nah, dulu para ulama itu memiliki skill petarung yang kuat. Nah, saya kira sekarang sisa-sisa itu masih ada begitu. Nah, masyarakat, LSM, ormas, partai, perguruan tinggi juga harus memikirkan ini. Jadi kalau legislatif, eksekutif, calon-calon kepemimpinannya tidak dipikirkan oleh masyarakat, tidak dipikirkan oleh partai, tidak dipikirkan oleh perguruan tinggi, itu tanda-tandanya negara tidak maju. Saya tidak melihat perguruan tinggi dengan tridharma perguruan tingginya itu ikut menggagas sekolah calon pemimpin misalnya, menggagas sekolah calon lurah, menggagas sekolah calon kepala dinas, menggagas sekolah calon bupati, menggagas sekolah calon lurah, menggagas sekolah calon kepala dinas. Itu nggak ada perguruan tinggi yang saya lihat concern ke situ. Mestinya ada perguruan tinggi yang berani menggagas itu. Bisa dalam bentuk seminar-seminar. Ke depan saya kira bisa dalam bentuk sekolah-sekolah yang jelas penjenjangannya begitu. Memang sudah ada STPDN, tapi ya STPDN ya segitu begitu prestasinya. Kita belum melihat satu kecamatan yang unggul, yang betul-betul bisa diistimewakan. Gara-gara STPDN kan belum ada begitu. Ada nggak seorang bupati yang dia berhasil betul-betul gara-gara penyebabnya adalah STPDN, kan belum ada. Nah, jadi sekali lagi prasyarat yang tadi, knowledge, kemudian skill, dan dalamnya ada strong leadership, dan ada prasyarat moral, prasyarat attitude begitu. Masyarakat dari sekarang mesti paham, pesantren mesti paham. Ada selorohan dari guru saya, Kang Ahmad Jaki Sirad. Jadi di pesantren yang pertama kali diperkenalkan itu salah satunya adalah bagaimana jiwa kepemimpinan, bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola lembaga-lembaga, bagaimana mengelola masa depan. Itu siasah, bukan lagi mengelola bab toharoh begitu. Nah, perlu ada reorientasi di berbagai, tadi saya sebutkan di pesantren, tadi saya sebutkan di perguruan tinggi, perlu ada reorientasi agar nasib demokrasi itu tidak lagi menjadi demokrasi yang alih-alih mencerahkan, bahkan demokrasi yang ada, yang terjadi adalah demokrasi abal-abal, demokrasi berbalut uang, demokrasi berbalut kekuasaan, demokrasi berbalut serangan pajar. Itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah demokrasi berbalut pembangunan, demokrasi berbalut skill, demokrasi berbalut knowledge, demokrasi berbalut etika. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.